Perkenalkan, saya Leni Apriani dengan NIM 230204601035 dari Prodi Teknik Elektro D4 kelas 03. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi untuk saya di mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membawakan presentasi tentang pidato. Pertama, ada pengertian pidato. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan banyak orang. Pidato dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baik dan dapat diterima oleh pendengar. Umumnya, orang yang melakukan pidato akan menyampaikan gagasannya kepada orang lain atau pendengar. Isi pembicaraan di dalam pidato akan menjelaskan mengenai ide dan petunjuk. Dan tak jarang juga orang yang melakukan pidato akan memberikan nasihat-nasihat kepada para pendengarnya. Hal itu tergantung pada konteks atau kondisi pidato tersebut. Umumnya, pidato akan dilakukan oleh orang yang dianggap penting, dalam artian orang tersebut dibutuhkan untuk menyampaikan sebuah pernyataan atau pandangan. Hal-hal yang disampaikan tersebut berisi informasi dengan cara berorasi. Kedua, ada ciri-ciri teks pidato. Pertama, teks pidato harus mempunyai tujuan yang jelas. Kedua, isi dari teks pidato harus mengandung kebenaran. 3. Cara penyampaian pidatonya sesuai dengan para hadirin. 4. Menciptakan suasana yang efektif dengan pendengar. 5. Penyampaiannya jelas dan menarik minat yang hadir. 6. Penyampaian pidato dengan artikulasi, intonasi, dan volume yang jelas. Ketiga, ada tujuan teks pidato. Teks pidato memiliki beberapa tujuan, yaitu harus informatif, argumentatif, rekreatif, dan persuasif. Apa sih yang dimaksud dari masing-masing istilah tersebut? Saya akan menjelaskannya dengan singkat. Pertama, ada informatif. Maksudnya, teks pidato bertujuan untuk memberikan pemahaman atau informasi terhadap orang lain. Argumentatif, yaitu selain memberikan informasi, teks pidato juga harus meyakinkan para pendengar. Rekreatif yang dimaksud di sini adalah membuat orang lain senang dengan teks pidato yang kita bawakan yang karena bersifat menghibur. 4. Persuasif. Teks pidato bertujuan untuk memberikan pengaruh pada orang lain agar bersedia mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orator atau orang-orang berpidato. Struktur teks pidato. Struktur teks pidato terdiri dari 3 bagian, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Berikut penjelasan yang saya akan bawakan dengan secara singkat. Pertama, pembukaan. Bagian pembuka pidato terdiri dari 4 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, pengantar ke topik utama. Kedua, ada isi. Isi pidato harus berisi info-info penting yang ingin disampaikan. Isi pidato sebaiknya disertai alasan meyakinkan untuk mendukung pandangan kamu. Susun secara logis, gunakan sumber terpercaya, contoh yang logis dan dikenal audiens atau pendengar. 3. Penutup pidato. Bagian penutup berisi kesimpulan dari hal yang disampaikan, permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan suatu hal, dan salam penutup. Kelima, ada macam-macam pidato. Dilansir dari KBBI, ada 4 macam pidato yang biasa kamu temui sehari-hari. Kira-kira apa saja ya yang kita temui? Pertama, ada 1. Pidato kenegaraan. Pidato kenegaraan adalah jenis pidato yang disampaikan atau diucapkan oleh seorang kepala negara. Contohnya, pidato Presiden RI di depan DPR atau MPR, atau pidato resmi kepala negara. 2. Pidato pengukuhan. Pidato pengukuhan adalah jenis pidato yang diucapkan secara tradisional oleh seorang guru besar universitas pada saat diangkat secara resmi. Pidato radio. Pidato radio adalah jenis pidato yang diucapkan atau disiarkan melalui radio. Terakhir, ada metode pidato. Saat berpidato, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, seperti metode atau cara yang bisa digunakan. Antara lain 1. Impromptu. Metode impromptu merupakan suatu metode
Pidato yang dilakukan secara langsung atau spontanitas tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. 2. Memoriter. Memoriter adalah metode berpidato dengan cara menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu. 3. Naskah. Sesuai namanya, metode naskah adalah metode berpidato dengan cara membacakan teks yang telah disiapkan pada saat berpidato. Ekstemporan. Bedanya dengan metode naskah, metode ekstemporan merupakan metode berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan konsep pidato secara garis besar dengan membuat catatan kecil. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau mohon jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.